Kali ini tim potret kembali menjelajahi Takengon, Tanah Gayo. Wah, udah kelihatan ya. Iya. Wah, view-nya. ini juga ramai. Ini merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama langit jingga pada saat matahari terbit. Nah aja nih, ini dia view dari Pantan Terong. Cantik sekali ya Bang. Tuh hamparan danaunya juga luas sekali. Mumpung sedang di Takengon ya, tidak lupa saya juga menikmati pemandangan dan suasana di Danau Laut Tawar, ikon kota Takengon. Pemirsa yang mau coba ngecamp tuh ada tuh di sana. Ada juga loh spot camping yang cukup populer di sini. Letaknya berada langsung di pinggir aliran Sungai Pesangan. Sungai ini tidak hanya indah, arusnya yang deras dan bersahabat cocok menjadi alur untuk bermain arung jeram. Inilah Takengon, kota dingin yang mempesona. Hari masih gelap saat saya memulai petualangan dari Takengon, Aceh Tengah. Tapi kali ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh salah seorang teman saya, Bang Riza Lubis, yang juga merupakan anak muda asli Takengon. Dari sini kita langsung menuju ke Pantan Terong. Saat pagi mulai merekah, mobil kita melaju lebih kencang agar kami tak kehilangan momen matahari terbit. Dingin nggak? Dingin, itu udah ramai juga tuh. Beruntungnya, pada saat kita sampai, kita langsung disambut dengan pemandangan langit yang begitu indah. Wah, udah kelihatan ya. Iya. View-nya. Ini juga ramai. Nah aja nih, ini dia view dari Pantan Terong. Cantik sekali ya Bang. Tuh hamparan danaunya juga luas sekali. Kalau untuk yang best view dari atas, emang dari Pantan dari Terong. Pantan Dan ini Terong. kita beruntung karena cuacanya juga lagi cerah. Lagi cerah ya. Dan dapat sunrise. Ini tuh berbatasan sama Kabupaten Bandar Meriah di sebelah sana, Gayo Luas di sebelah sana. Jadi ini kota Ini Takengon Takengon ya depan kita ini kota sama Laut Tawar. Pantan Terong ini ada di Kecamatan Bebesen dengan ketinggian 1.750 meter di atas permukaan laut, dan ini juga menjadi salah satu spot terbaik ya untuk melihat matahari terbit, kemudian juga Danau Laut Tawar serta kota Takengon secara luas. Pemirsa, saya dan Bang Riza ini udah selesai ya ngelihat pemandangan nih dari Pantan Terong, dan setelah ini kita juga mau cari sarapan dulu ya Bang ke kota gitu. Bang, thank you udah bawa Jenny ke sini. Bener-bener ya pemirsa, kalau datang ke Takengon ini wajib ke Pantan Terong. Keren banget. Ya Bang. Oke. Dari Pantan Terong kita melanjutkan perjalanan menuju kota. Tidak lupa kita juga membeli cemilan ya untuk kita makan nanti. Pulut panggang ini merupakan salah satu hidangan tradisional khas Aceh ya, yang terbuat dari beras ketan, kadang berisi kelapa, tapi kadang juga kosong ya. Saya banyak berbincang dengan Bang Riza. Bang Riza bilang, saat ini perkembangan pariwisata di Takengon mengalami banyak perkembangan. Bahkan di pinggiran Danau Laut Tawar, kita bisa menemukan beragam atraksi pariwisata. Ada banyak resort, kemudian juga tempat nongkrong yang menawarkan view Danau Laut Tawar.
enak ya Bang ya. Wangi. Dia tuh kayak sedikit manis, ada manis-manisnya ya, mungkin dari santannya kali ya Bang ya. Terus gurih juga, berlemak dan ini wangi sekali ya. Wangi panggangnya itu khas banget gitu, jadi enak. Cocok untuk dimakan sambil menikmati pemandangan seperti ini dan tentunya sambil ngopi juga gitu. Terus kalau Bang Riza sendiri gimana nih Bang ngelihat apa tadi kan selain Takengon alamnya yang indah gitu, kira-kira ada atraksi lain gak sih yang bisa kita coba nih kalau berkunjung ke Takengon? Ya jadi memang dulu kalau Takengon itu kan menawarkan view ya, jadi ketika pengunjung datang mereka lihat view, tapi mungkin tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Nah, tapi sekarang strategi pemerintah sudah membangun wisata-wisata yang tidak hanya jualan view ya, tapi juga memang ada interaksi antara wisata dengan alam yang mereka buat yang bisa jadikan kegiatan untuk wisata begitu. Jadi ada pilihannya mungkin seperti arung jeram, arung jeram, kemudian juga nanti kita bisa keliling danau dengan naik boat yang sudah disediakan sama pemerintah dan pariwisata di sini. Kemudian juga nanti ada beberapa tempat-tempat wisata yang mungkin dia di bukit, tapi nanti ada atraksi seperti kayak flying fox dan segala macam, seperti wahana-wahana outbound seperti itu. Jadi geliat wisatanya itu terlihat ketika pemerintah ini sudah memasang strategi untuk gimana nih caranya pengunjung nggak cuma datang menikmati view, tapi juga ada nih aktivitas yang mereka lakukan untuk punya kesan yang baik tentang wisata selama berada di Takengon gitu. Dan nanti kita juga bakal cobain untuk melihat apa ya, Danau Laut Tawar nih langsung ya Bang dengan naiki boat. Boleh banget. Dan juga arung jeram kali ya? Ya nanti kita boleh ikut arung jeram, seruan-seruan bareng di sana. Oke. Ya kan? Dan ini kayaknya jadi salah satu dancer yang banyak banget nih dicoba sama wisatawan gitu. Bener. Rasanya kayak nggak lengkap gitu loh kalau datang Lagi ke Takengon. happening sekarang itu. Bener banget. Arung jeram. Kita cobain. Tungguin pemirsa. Selanjutnya kami menuju Tambatan Perahu Lotkala. Nah, ini merupakan dermaga yang digunakan untuk menaiki perahu mengelilingi Danau Laut Tawar. Wah pemirsa, ini sekarang kita bakal naik ke atas kapal ya. Ini juga pengunjung wisatawan ini udah ramai sekali nih. Kayaknya tinggal kita yang harus turun ke bawah ya Bang ya. Dan setelah ini kita akan menikmati pemandangan Danau Laut Tawar dari atas kapal, tentunya bareng wisatawan yang lain juga. Yuk ikutin kita, yuk Bang. Yuk. Nah, selain Tambatan Perahu Lotkala, pemirsa juga bisa mengelilingi Danau Laut Tawar melalui dermaga lain. Ada di Pantai Menye, kemudian juga Cafe 7 Meja. Kita pakai pelampung dulu. Kita dapat bagian depan Bang. Wah. Ini view-nya langsung kelihatan kalau dari depan. Benar-benar. Seluruh penumpang sudah naik. Sekarang waktunya kita berangkat. Fun fact pemirsa, danau sepanjang 17 km dan lebar 3,2 km ini dikelilingi oleh 3 kecamatan. Wah, luas sekali ya. Mulai dari Kecamatan Lutawar, kemudian Kecamatan Bintang, dan Kecamatan Kebayakan. Pemirsa, jadi ini Danau Laut Tawar ini selain menjadi salah satu sarana para wisata juga ya di Takengon, ini juga ternyata menjadi salah satu sumber mata air ke masyarakat Takengon ya Bang ya gitu. Dan masyarakat di sini juga selalu berupaya untuk menjaga kelestarian danaunya sendiri. Ada salah satu ikan endemik juga di sini. Benar. Jadi ikan endemik di sini namanya ikan depik. Jadi ikan itu memang dijaga kelestariannya. Juga sekarang populasinya udah mulai berkurang ya. Dan ada musim-musim tertentu dia kapan berkembang biak. Jadi itu sangat dijaga sama masyarakat sini. Jadi memang Danau Laut Tawar itu nggak hanya kasih manfaat pariwisata secara ekonomis ya untuk masyarakat, tapi juga ada manfaat ekologisnya juga untuk menjaga ikan-ikan depik tadi yang menjadi ikan endemik dari Danau Laut Tawar sendiri. Wah, keren sekali. Gitu. Dan selama kita menyusuri ini Danau Laut Tawar ini baru beberapa menit, kita juga menemukan banyak homestay yang unik ya di sepanjang tepian ya Bang ya. Di selingkaran Danau Laut Tawar. Ya, dan itu jadi indikator kan kalau ternyata memang Danau Laut Tawar sudah mulai banyak dikunjungi orang, sehingga geliat pariwisatanya juga jadi makin bangkit kan, dan banyak homestay di sini. Yes, benar. Ini salah satunya dari samping kita nih pemirsa. Ya, nih.
Ini kawasan camping ground, kemudian juga kawasan homestay, resort dan segala macam dari sini. Selain dijadikan sebagai destinasi wisata, danau ini juga ternyata menjadi sumber mata air bagi masyarakat. Bahkan danau ini juga menjadi hulu Sungai Pesangan yang melintasi 5 kabupaten di Aceh. Wah, benar-benar ya, pemandangan di Danau Laut Tawar ini sangat memanjakan mata. Wisatawan datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan keindahan Danau Laut Tawar. Pemirsa, ini kita mau coba nanya-nanya ke pengunjung gimana nih experience mereka selama berada di atas kapal gitu. Halo Kak, kita boleh nanya-nanya nggak? Ambil waktunya bentar. Boleh. Boleh. Dengan kakak apa, sorry? Khaira. Khaira, oke, dari sini dulu. Kak, boleh diri nggak ya? Oh iya, Biar boleh. kelihatan di kamera. Say hi dong Kak. Dengan Kak apa tadi? Khaira. Ini pemirsa dengan Kak Khaira. Kita dari mana Kak? Dari Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe. Pemirsa ini kenapa nih milih naik kapal terus nikmatin pemandangan di Danau Laut Tawar? Biar mau healing gitu. Oke, mau healing gitu. Ya kan, karena soalnya di Lok Sumawe kami nggak ada ini ya kayak gini ya gitu. nggak ada gunungnya. Ini udah berapa kali kesini? Udah berapa kali? Sering sih, tapi kalau naik ini baru pertama kali. Oh, gimana pengalamannya, experience selama berada di kapal tadi? Seru, Seru? asik. Rekomen nggak ke pemirsa? Iya, rekomen banget. Oke, pemirsa cobain nih, rekomen nih kata kakaknya. Hai Kak. Wah, semoga ya Danau Laut Tawar ini dapat terus terjaga kelestariannya. Setelah ini kita kembali melanjutkan perjalanan sejauh 4 km menuju Pasar Paya Ilang di Kecamatan Bebesen. Pemirsa, mumpung sedang di Takengon nih Bang Riza ngajak saya untuk menikmati suasana alam di Takengon dengan cara camping ya Bang ya. Yap. Tapi sebelum itu kita mau beli beberapa buah-buahan dulu ya. Ini kita udah sampai di Pasar Paya Pasar Ilang. Paya Ilang. Yuk kita Benar. beli sekarang ya Bang. Yuk. Takengon itu juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil buah dan sayuran. Salah satu yang paling terkenal di Takengon adalah alpukat gayo. Dagingnya tebal dan juga mulus sekali ya. Nah, selain alpukat gayo yang terkenal, ada juga buah khas Takengon lainnya, seperti jeruk keprok gayo dan nanas pegasing. Wah, ini maksudnya ini kamera. Berbulir-bulir ya. Segarnya Dan bulirnya tuh gede-gede gitu loh. Iya kan Bang? seger. Iya Bang, habisin Bang. Selesai kita membeli buah-buahan khas Takengon ini, kita menuju salah satu spot camping yang cukup populer ya di Takengon. Kalau dari Pasar Paya Ilang, jaraknya mungkin hanya sekitar 4 km. Oke. Ambil barang-barang. Nyediain berapa unit? Kita kapasitasnya 70-an tenda Kak. Wow. Nah, untuk pemirsa yang mau mencoba camping nih, seperti kita, jangan khawatir. Pemirsa cukup membayar Rp20.000 untuk tiket masuk dan Rp100.000 untuk satu tendanya. Bisa, yuk. Wah, Ini kita udah akhirnya sampai di juga di tenda kita. tenda kita. Abang yang di sini? Ya, aku di sini ya. Oke, aku di sini ya. Ya pemirsa, jadi ini tenda kita ini langsung berhadapan dengan
Sungai Pesangan ya. Jadi kita bisa nikmatin nuansa alamnya langsung gitu. Dan kalau kita lihat nih ke belakang sini, ini juga ramai sekali ya. Sepertinya kebanyakan orang yang ngecamp di sini itu adalah keluarga ya, membawa anaknya, kemudian juga keluarga yang lainnya juga. Dan ini bisa kelihatan ya betapa ramainya di Temas River Park ini. Dan setelah ini juga saya sama Bang Riza ini mau makan malam dulu ya. Jadi ini kita mau siapin makan malam dulu kali ini. Yuk. Kawasan ini bahkan mampu menampung hingga lebih dari 80 tenda. Tempat camping ini sudah ada sejak tahun 2023 dan mulai diminati karena lokasinya yang ramah untuk keluarga. Selama menyiapkan makan malam, di sini saya banyak berbincang ya dengan Bang Riza. Jadi Jen, yang membuat Temas River Park itu spesial dari wisata lain adalah mereka ini mengusung konsep water harmony. Jadi bagi pengunjung yang mungkin punya masalah tidur gitu ya, atau punya tingkat stres yang tinggi, lama hidup di perkotaan gitu ya, jadi memilih tempat ini untuk melakukan relaksasi ya dengan alam. Kalau dalam bahasa Gayo, Temas itu artinya nyaman pemirsa. Dan benar saja ya, suasana Takengon yang sejuk, kemudian berpadu dengan suara gemericik aliran Sungai Pesangan, itu juga menciptakan suasana yang nyaman di sini. Nah, kira-kira seperti ini nih, suasana pagi hari dari Temas River Park ya. Setelah ini saya juga mau lanjut menyiapkan sarapan pagi dulu. Tapi sebelum itu, ini saya cuci buah-buahannya dulu ya pemirsa. Hai Jen, gimana semalam tidurnya? Pas sekali ya, setelah saya selesai menyiapkan sarapan, ini Bang Riza datang menghampiri saya. Buah khas Takengon yang kita beli ini rasanya manis dan segar-segar sekali ya pemirsa. Manis banget. Segar. Dan sepertinya cuaca kali ini juga bagus ya, mendukung untuk kegiatan kita hari ini. Nah ini Jen, karakter Sungai Pesangan, jadi ada beberapa titik yang memang bebatuan gitu dan arusnya lumayan deras kalau di sini, maka cocok untuk dilakukan arus jeram gitu. Dari tadi banyak ya Bang ini yang arung jeram di sini. Dan ini yang akan kita lewati nanti ya Bang ya? Kita akan lewatin ini dan ini titik terpanjang Hulunya mungkin dari ya. mana sih? Untuk yang arusnya yang deras. Hulunya dari sungai dari Danau Laut Tawar. Sumber airnya dari sana. Dari Danau Laut Tawar. Wah, keren banget. Dan setelah ini kita juga akan menuju arung jeram Lukuk Badak ya, di Kecamatan Bies. Jaraknya hanya sekitar 3 km dari tempat kita camping. Akhirnya sampai juga Sampai Bang. juga. Pemirsa, ini kita sudah sampai di base camp Arung Jeram Lukuk Badak ya. Dan setelah ini saya sama Bang Riza juga akan coba menemui pengelolanya ya Bang ya, untuk cari informasi ya terkait SOP dan juga mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan nih selama melakukan arung jeram nantinya di sini gitu. Oke, kita jumpain kakaknya ya Bang ya. Boleh, Yuk yuk. pemirsa. Dan tidak lama kemudian kita juga bertemu dengan Kak Rembuna ya, penanggung jawab arung jeram Lukuk Badak. Kalau nggak salah nih ya, ini juga dapat nominasi sebagai apa dari Anugerah Pesona Indonesia ya, Iya. untuk wisata Iya. wisata air, benar ya Kak? Boleh Untuk nggak jelasin nih ke saya sama pemirsa? Ini saya lihat juga ada pamfletnya di sini. Alhamdulillah untuk saat ini kita masuk di nominasi API Awards, sudah masuk dalam babak penyisihan tuh yang di 10 besar dan
Untuk polling pertamanya nih alhamdulillah masih di kedudukan nomor 1 kitanya. Oke, wah keren ya Bang ya. Iya, itu berkat dukungan dan bantuan dari kunjungan wisatawan, anggota koperasi, dan seluruh kalangan masyarakat yang mengetahuinya. Dan setelah kita berbincang dengan Kak Rambuna, kita juga lanjut siap-siap dulu nih sebelum melakukan arung jeram nanti. Sudah selesai? Ready? Yuk. Kalau di sini ada 4 jalur yang bisa dicoba sama wisatawan ya, mulai dari grade 2 sampai 4. Yang pertama ada jalur family, selanjutnya ada jalur semi ekstrim dan jalur gantung langit dengan grade 2 sampai 4, dan yang terakhir itu ada jalur asyikbah. Nah, jalur ini merupakan perpaduan dari jalur family, semi ekstrim, dan ekstrim dengan durasi mencapai 2 jam. Kalau kita, kali ini kita mau coba jalur semi ekstrim dulu. Akhirnya, kita sampai di Desa Payanahu, titik awal jalur semi ekstrim. Tidak lupa, Bang Faisal juga memberikan beberapa arahan kepada saya dan teman-teman ya sebelum memulai rafting kali ini. Pemirsa, ini kita udah selesai briefing ya sama teman-teman dan juga Bang Komando tadi, dan ini sekarang kita bakal langsung naik rafting dan cobain rafting di sini. Oke, yuk. Depan ya. .500 meter pertama arus yang kita lalui masih cukup tenang ya. Kita juga disuguhkan dengan pemandangan Takengon yang asri, kemudian juga ladang kopi milik warga, bahkan Masjid Al-Munawarah yang viral itu loh pemirsa. Tepat setelah kita melewati Masjid Al-Munawarah, arusnya mulai berubah menjadi deras. Ayo pegangan kuat semua, pegangan kuat. Jalur semi ekstrim ini memakan waktu hingga 30 menit dengan panjang sungai yang akan kita lewati sekitar 3,6 km. Semakin deras arusnya, sensasinya juga berubah menjadi petualangan yang seru dan tentunya memacu adrenalin ya. Aliran sungai yang kencang ini membawa kami meluncur cepat, lalu tertawa lepas. Petualangan saya di Takengon rasanya lengkap sekali ya. Benar-benar pengalaman yang sangat berkesan. Terima kasih ya Takengon.